Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Hari Tanjung dari Prodi PAI di kampus TIT Syekh Burhanuddin Pariaman. Saya semester 5. Video ini digunakan untuk menjawab ujian ETS dari mata kuliah Fikih Kontemporer bersama dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati SHIMA. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer dan mengapa mahasiswa wajib untuk mempelajari fikih kontemporer ini. Nah, fikih sendiri berasal dari kata faham yang artinya paham, dan kontemporer itu yang kekinian. Jadi fikih kontemporer adalah ilmu fikih yang menjadi cabang dari fikih tersebut yang membahas mengenai dalil hukum-hukum yang terjadi pada masa saat ini. Misalnya hukum-hukum yang tidak ada pada saat zaman Nabi, misalnya seperti jual beli online yang pada saat ini ada, dan hukum-hukum seperti pernikahan yang baru ada, dan apapun yang berhubungan dengan yang ada di masa kini dan tidak ada di masa lalu. Sehingga fikih kontemporer adalah salah satu dasar hukum untuk menjelaskan apakah sesuatu itu haram, halal, atau makruh, atau mengetahui hukumnya. Jadi fikih kontemporer itu adalah hasil dari ijtihad para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan ijtihad atau ijtimah dari para ulama sebelumnya. Lalu mengapa para mahasiswa PAI wajib untuk mempelajarinya? Karena setiap zaman berubah juga hukum yang ada, berbeda juga. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada hukum yang berlaku, dan pada saat kita ini di zaman modern saat ini juga ada hukum-hukum baru yang berlaku atau persoalan-persoalan yang harus dibahas, dan kita harus mengetahui hukumnya apakah halal atau haram. Jadi mahasiswa PAI ini wajib sekali untuk mempelajarinya agar ya lebih update dan lebih tahu apa yang ada pada saat ini, dan kita mengetahui hukumnya apakah kita dibolehkan atau tidak. Yang kedua yaitu mengenai mengapa ada perbedaan pendapat persoalan fikih dan bagaimana kita menanggapi perbedaan pendapat tersebut. Berikan contohnya. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat dari fikih? Maksudnya para ulama itu berpendapat beda-beda dalam mengeluarkan hukum fikih. Nah, begini ya, manusia itu kan memiliki ada istilahnya kepala itu sama hitam namun pemikiran berbeda. Nah, di mana para ulama itu memiliki dasar hukumnya masing-masing dan mereka memiliki pemikirannya masing-masing, sehingga mengeluarkan hukum itu sesuai dengan apa yang mereka tahu atau yang mereka dasari. Dan mengapa dan bagaimana sih sikap kita untuk menanggapi perbedaan yang terjadi antara hukum fikih tersebut yang diberikan oleh pemikiran para ulama-ulama tersebut, yaitu dengan mempelajarinya juga. Setelah itu kita juga harus mengetahui mazhab-mazhab fikih. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana condongnya para ulama ini berpikir. Misalnya biasanya kalau di Sumatera Barat kan lebih ke mazhab Syafi'i. Nah, kita bisa mempelajarinya juga bagaimana sih kaidah-kaidah dalam mazhab Syafi'i ini, dan bagaimana pula pembahasan mengenai hukum yang sedang berlangsung menurut mazhab Syafi'i. Nah, kita ikuti itu saja. Namun apabila ada teman-teman semua yang mungkin bermazhab berbeda, bisa juga ikut meyakini mazhab yang berbeda, boleh mengikuti mazhab-mazhab lainnya, namun sesuai dengan bagaimana teman-teman rasakan gitu, atau yang teman-teman yakini gitu. Contohnya yaitu mengenai hukum dari bank. Nah, teman-teman semua mungkin mengetahui ya kalau hukum dari bank ini ada bermacam-macam. Ada yang mengatakan mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, jadi berbeda ulama, beda juga pendapatnya. Contohnya itu ya, hukum dari bank ini beda-beda pendapat, namun tergantung kitanya lagi mau condong kemana. Memang kalau kita misalnya mencari yang benar, menurut kita aja yang benar ya. Nah, bagaimana? Karena setiap ulama itu memiliki dasar hukumnya masing-masing dan alasannya masing-masing. Jadi bagaimana kita cerdas dalam memilih sesuatu itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana langkah-langkah menyelesaikan persoalan dalam fikih kontemporer.
Yang pertama itu adalah kalau kita ingin mencari permasalahan dalam fikih kontemporer itu, yang pertama kali yang dibahas itu adalah hukum asal dari permasalahan tersebut, apakah haram, halal, atau mubah, ataupun makruh. Jadi jangan cari apa yang dibolehkannya dulu ya. Jadi cari dulu apa yang melarangnya dan hukum asalnya dulu. Kita harus mempelajari usul fikih dulu, baru kita boleh menyelesaikan atau membahas mengenai fikih kontemporer. Kenapa begitu? Karena kita harus mendudukkan konsep dari persoalan-persoalan yang ada terlebih dahulu. Setelah itu kita harus merekondisikan dengan keadaan. Misalnya seperti kita melakukan ingin bayi tabung gitu kan, melakukan bayi tabung. Nah, kita harus cari dulu hukum asalnya dulu. Apakah haram, mubah, atau makruh? Nah, ternyata hukum asal dari bayi tabung itu mubah. Nah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, dan lain-lainnya tergantung situasinya. Misalkan seperti adanya ingin punya anak dari hasil bayi tabung, tetapi dengan cara dari sperma bibitnya dari laki-laki, maksudnya sperma laki-laki, dan kepada wanita yang bukan mahramnya, itu haram ya. Nah, kalau dimubahkan itu adalah dimana dari istri yang sah. Jadi kalau misalnya kalau yang bukan muhrimnya itu sudah masuk ke zina, jadi haram ya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah mencari hukum asalnya dulu dan bagaimana situasi kondisi yang terjadi, dan paling penting adalah cari apa yang melarangnya, bukan yang memperbolehkannya. Selanjutnya mengenai pandangan fikih mengenai porno aksi dan pornografi dan apakah berkaitan dengan LGBT, ini dijawab dengan dalil ya. Mengenai porno aksi dan atau pornografi itu ya, sebenarnya kita apabila menyaksikan pornografi atau porno aksi itu sangat dilarang ya, karena dalam dalil surah Al-Isra yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan asya sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu adalah jalan yang keji dan mungkar. Nah, teman-teman semua, seperti dalil yang saya sampaikan tadi bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Ingat ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukan zina ya. Nah, pornografi dan porno aksi ini adalah salah satu sarana untuk mendekati zina. Selain itu pacaran juga ya. Pacaran juga adalah salah satu sarana untuk mendekati zina. Jadi itu sangat dilarang sekali. Ingat ya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan asya sabila. Jadi jelas ya, dalam Al-Quran sendiri sudah dijawab dengan rinci bahwa pornografi dan porno aksi itu adalah salah satu sarana mendekati zina, jadi tidak boleh ya. Selanjutnya, apakah pornografi dan porno aksi ini berkaitan dengan LGBT? Oh ya, tentu saja ya teman-teman semua, apalagi pada saat zaman yang sekarang ini banyak sekali fenomena LGBT di mana lelaki menyukai lelaki dan wanita menyukai wanita. Nah, padahal ini diharamkan ya oleh agama Islam, seperti kaum Nabi Lut yang mana kaumnya diazab karena menyukai sesama jenis. Jangan pernah saudara semua melakukan hal-hal keji seperti ini ya. Nah, pornografi dan porno aksi ini juga sangat berkaitan dengan peristiwa ini. Hal ini kenapa? Karena itu berhubungan dengan seks ya, atau berhubungan dengan seks dan berhubungan seperti itu, dan apalagi itu menyimpang. Sementara berzina secara normal antara laki-laki dan wanita saja tidak dibolehkan ya, apalagi harus dengan ikatan pernikahan, apalagi ini LGBT, dimana pasangan sesama jenis, homoseksual dan lesbian dan biseksual itu tidak dibolehkan ya teman-teman semua. Jadi ini sangat berkaitan dengan hukum pornografi dan porno aksi, dan ini bahkan dosanya jauh lebih besar. Pertanyaan nomor 5 yaitu mengenai poligami ya. Poligami, bagaimana sih syarat-syarat suami yang ingin berpoligami, dan bagaimana jika suami tersebut tidak meminta izin kepada istrinya sesuai dengan perspektif hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah mengenai syarat-syarat poligami. Di sini kita harus mengetahuinya dulu ya sebelum melakukan poligami, atau kita harus mengenalkannya dulu. Ingat ya, poligami ini adalah solusi, bukan anjuran ya. Solusi dari permasalahan. Misalnya, orang yang ingin bercerai atau ada permasalahan di suami istri, ada dua solusi, misalnya bercerai atau berpoligami. Misalnya ini pengen anak ya. Nah,
ternyata istri ini tidak bisa memiliki keturunan dan suami ini ingin memiliki anak, sehingga ada dua pilihan, di poligami atau dicerai. Nah, poligami ini adalah sebuah pilihan. Lalu bagaimana cara langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya agar poligami itu dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama itu ya adalah dimana harus ada kesepakatan di antara dua belah pihak, yang mana istri dan suami bersepakat untuk mengenai masalah ini. Dan ingat ya, yang kedua itu adalah ada izin dari istri. Nah, izin dari istri atau istri mengetahui dan memperbolehkannya. Jadi teman-teman semua yang mau berpoligami harus izin kepada istrinya dulu. Jika tidak, itu akan mengakibatkan mudarat yang akan terjadi nantinya, seperti adanya pertengkaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesanggupan dari suami. Nah, dalam berpoligami ini harus adil. Suami dimana harus memberikan nafkah yang sama besar dengan istri yang pertama. Jadi nafkah yang di sini disebut sebagai bukan hanya nafkah uang saja ya, atau material saja, tapi nafkah lahir dan batinnya juga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan istri, harus sama, tidak boleh ada kesenjangan. Apalagi terkadang di Indonesia ini ya terjadi masalah poligami di mana suami lebih pro atau lebih banyak memberikan uang atau materi nafkah kepada istri yang nomor 2, sementara istri yang lama diabaikan. Jadi adil juga adalah salah satu syarat poligami, atau mampunya secara material. Selanjutnya, bagaimana dengan suami yang diam-diam melakukan poligami tanpa sepertujuan istrinya? Nah, ini tidak dibolehkan ya dalam hukum Indonesia ya. Ini mengenai hukum positif di Indonesia, di mana apabila suami diam-diam melakukan poligami, dia tidak akan tercatat di hukum negara. Mungkin dia akan mencari pernikahan siri dan sebagainya, dan intinya dia tidak akan tercatat, dan ini merusak rugi ya. Dan ada hukum pidananya juga bagi suami yang melakukan poligami. Jadi itu ya hukum positif yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 6, mengapa zina dan LGBT itu bertentangan dengan syariat Islam? Jelaskan dengan dalil dan data. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi dalam dalil Al-Quran surah Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan sabila, yang mana mendekati zina saja itu adalah perbuatan keji, apalagi melakukan zina. Ini zina ya, zina itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan itu adalah salah satu dosa besar. Nah, apalagi LGBT ini melebihi zina ya, karena dia berzina juga ya. Ini masuk ke konteks zina, tapi dia melakukannya sesama jenis atau istilahnya itu homoseksual, lesbian, dan juga dan biseksual. Nah, jadi dari dalil surah Al-Isra tadi bahwa kita itu tidak diperbolehkan untuk mendekati zina, apalagi melakukan zina ya. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mendekatinya saja itu adalah perbuatan keji, apalagi melakukannya. Zina sesama jenis yang berbeda jenis saja itu dosanya sangat besar, apalagi berzina dengan melakukan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu sangat dilarang sekali ya dalam agama Islam. Bahkan ini kalau berbicara soal data, dalam Al-Quran pun telah menjelaskan bagaimana kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah melenceng, dan bagaimana para pezina dihukum. Dalam Islam, hukum orang pezina apabila ia memiliki yang sudah punya suami lalu ia berzina, ia harus dirajam sampai mati, dilempar-lempar batu. Dan bahkan ada juga hukum cambuk untuk berzina ya di negara-negara Islam sana. Apabila ketahuan berzina, maka akan ada hukumannya juga. Nah, dari itu janganlah teman-teman semua untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sangat tidak dibolehkan, apalagi melakukan hal keji. Dan hal keji itu, mendekatinya saja adalah hal keji. Ingat ya, mendekatinya saja adalah hal keji, apalagi kita melakukannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.